Saya Tuhan. mau tanya tentang baptisan ini, soalnya ada beda pendapat. Ada yang baptis harus menggunakan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang mengatakan harus baptis dalam nama Tuhan Yesus saja. Yang benarnya yang mana ini? Dibaptiskanlah kamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sesat. Bukan hanya salah, sesat. Jadi nggak Iya, ada tapi, pandangan-pandangan tuh, nggak ada. Warnes tapi itu dia, Pak, bidat itu Pak. Baptisan menurut Alkitab. Baptisan yang alkitabiah adalah baptisan seperti yang diajarkan dan dilakukan di dalam Alkitab, bukan berdasarkan tafsir. Kita dapat menemukan ayat-ayat di kitab para rasul tentang bagaimana para rasul melakukan baptisan, dan apa yang mereka lakukan seharusnya itulah yang harus diikuti oleh gereja pada generasi berikutnya. Beberapa ayat di kitab para rasul yang mengatakan bahwa mereka melakukan baptisan dalam nama Yesus, antara lain. Kisah para Rasul 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Kisah para Rasul 10 ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus, supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Kisah para Rasul 8 ayat 16. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 19 ayat 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kisah para Rasul 22 ayat 16. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Mengapa para rasul melakukan baptisan dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan di Matius 28 ayat 19 diperintahkan supaya membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Apakah mungkin para rasul yang keliru memahami perintah Yesus seperti yang tertulis di Matius 28 ayat 19, atau para penganut Trinitas yang goblok sehingga tidak mengerti apa yang para rasul ajarkan dan ditulis di dalam Alkitab? Di Matius 28 ayat 19 dikatakan, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Bukankah baptisan menurut Matius 28 ayat 19 harus dilakukan di dalam nama, yaitu nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Lalu siapa nama tersebut, dan mengapa kaum Trinitarian hanya mengatakan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetapi sama sekali tidak menyebut namanya? Apakah Allah tidak punya nama? Allah tentu ada terlebih dahulu sebelum segala sesuatu ada, dan Allah hanya Dia, sehingga Tuhan berkata, "Aku adalah Aku, tidak ada yang lain selain Dia," sehingga pada mulanya Dia tidak memiliki nama. Tetapi kemudian supaya Musa dapat menjelaskannya kepada umat Israel, maka Allah menyatakan dirinya dengan nama atau sebutan YHWH, untuk membedakan dirinya dengan yang lainnya, sebab di zaman itu di banyak bangsa ada banyak sosok-sosok yang dijadikan sebagai Allah-Allah mereka. Nama YHWH adalah suatu nama yang tidak bisa dilafalkan, karena tidak memiliki huruf hidup. Dan tentang nama ini Tuhan berkata, "Jangan menyebut nama YHWH, Allahmu, dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan." Keluaran 20 ayat 7, dan Ulangan 5 ayat 11. Oleh karena itu, nama YHWH sebenarnya tidak boleh dilafalkan dengan Yahweh, Yenovah, atau Yehuwa, dan lain-lain, sebab dengan melafalkan YHWH dengan sebutan demikian akan mengubah maksud yang sebenarnya, yaitu nubuat yang merujuk kepada kedatangan Tuhan YHWH untuk menggenapi darah perjanjian dalam nama Yesus, orang Nazaret, sebagai Raja orang Yahudi, yang sering kita sebut INRI, atau YHWH dalam Ibraninya. Sebab semua yang diberitakan di kitab perjanjian lama adalah tentang kedatangan Dia ke dalam dunia sebagai manusia dalam nama Yesus, sebagai kurban penebus manusia dari dosa mereka.
Anda harus tahu bahwa yang mengadakan darah perjanjian itu adalah Tuhan YHWH sendiri. Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan YHWH dengan kamu, berdasarkan segala firman ini. Oleh karena itu, Yesus itu adalah nama Tuhan bangsa Israel dengan sebutan YHWH, yang artinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, atau dalam bahasa Ibrani, Yeshua HaNazarei Wamelek HaYehudim, atau YHWH. Kemudian, di Keluaran 9 ayat 16 Tuhan YHWH berkata, akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Penggenapan dari ayat ini adalah dalam nama Yesus, sebab di Kisah Para Rasul 9 ayat 15 dikatakan, tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Apakah dalam nama YHWH masih perlu diberitakan kepada orang-orang Israel? Tentu tidak, sebab nama yang dimaksud adalah Yesus. Di Matius 6 ayat 9 dikatakan, karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapa tidak memiliki nama, lalu bagaimana menguduskan namanya? Kalau Bapa memiliki nama, lalu siapa namanya? Penggenapan doa Bapa kami di atas adalah dalam nama Yesus, sebab Yesuslah yang kemudian memiliki segala kuasa di sorga dan di bumi, dan Yesuslah Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan, dan Yesus adalah nama di atas segala nama. Kalau Allah menyatakan dirinya kepada manusia tanpa menyebut namanya, sedangkan di dunia ini ada banyak sosok yang dianggap sebagai Tuhan oleh manusia, lalu bagaimana kita berdoa kepada pribadi yang mana kita harus berseru jika Tuhan sendiri tidak menyatakan dirinya dengan suatu nama? Tentang nama Bapa. Di Yohanes 17 ayat 11-12 sangat jelas dikatakan bahwa nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Di ayat 11 ini sangat jelas dikatakan, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apakah Anda tidak dapat mengerti kalimat, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku? Di ayat 12 ini juga Yesus berkata, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Apakah Anda tidak dapat mengerti kalimat, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku? Apakah kaum Trinitarian begitu anti kepada nama Yesus, sehingga Anda tidak dapat memahami perkataannya yang berkata, peliharalah atau aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku? Di Yohanes 14 ayat 13 dikatakan bahwa meminta dalam nama Yesus berarti mempermuliakan Bapa di dalam anak. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Berdasarkan ayat di atas, mengapa jika kita meminta di dalam nama Yesus berarti kita mempermuliakan Bapa di dalam anak? Meminta di dalam nama Yesus berarti mempermuliakan Bapa di dalam anak, adalah karena nama Yesus itu adalah nama Bapa yang diberikan kepada anak. Sebab sang anak sebenarnya adalah dia yang pada mulanya duduk sebagai Bapa, dan ia turun ke dunia sebagai manusia. Ketika sang Bapa turun ke dunia dan menjadi seorang manusia, tentu namanya tetap sama, sebab baik Bapa maupun anak adalah pribadi yang sama tetapi dalam hakikat yang berbeda. Sebagai Bapa ia adalah Allah, dan sebagai anak ia adalah seorang hamba atau seorang manusia. Di Yohanes 15 ayat 16 dan Yohanes 16 ayat 23 juga dikatakan supaya kalau meminta kepada Bapa harus dalam nama Yesus. Di ayat ini sangat jelas Yesus berkata, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Dan di ayat ini sangat jelas Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa,
akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mengapa meminta kepada Bapa dalam nama Yesus? Tentu karena nama Yesus ini adalah nama Bapa sendiri yang diberikan kepada anak. Karena sang anak pada mulanya adalah Bapa itu sendiri, sehingga ketika ia datang ke dunia sebagai manusia, tentu namanya pun akan mengikutinya. Masih banyak bukti-bukti lain yang menunjukkan bahwa Yesus itu pada mulanya adalah Allah itu sendiri, yaitu Bapa, sebagaimana sudah saya bahas di video sebelumnya. Misalnya, melihat dan mengenal Yesus adalah melihat dan mengenal Bapa, menyambut Yesus sama dengan menyambut Bapa, milik Bapa adalah milik Yesus, kerajaan Bapa baik di sorga maupun di bumi adalah tempat di mana Yesus berkuasa. Jika Bapa sebagai sumber segala sesuatu, Yesus sendiri adalah Alfa dan Omega, sebagai permulaan dari segala yang ada, Sang Pencipta, dan sudah pasti jika Yesus itu adalah sumber segala sesuatu yaitu Bapa, sebab Dialah yang menjadikan segala sesuatu. Jika Anda masih menolak ini, tentu karena Anda adalah hamba roh antikristus yang sejati. Tentang nama Roh Kudus. Roh Kudus sendiri diutus dalam nama Yesus. Yohanes 14 ayat 26, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yesus dikandung dari Roh Kudus, dan Roh Kudus yang sama datang dalam nama Yesus, baik anak maupun Roh Kudus berasal dari tempat yang sama yaitu Bapa. Yesus sendiri disebut sebagai puteranya yang tunggal, yang berarti satu-satunya pribadi yang berdiam di dalam Bapa. Bukankah Yesus dan Roh Kudus itu sebenarnya adalah pribadi yang sama? Kedatangan Roh Kudus adalah karena Yesus akan pergi kepada Bapa, tetapi ia akan datang kembali kepada pengikutnya dengan segera. Yohanes 14 ayat 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Yohanes 14 ayat 28. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu, dan seterusnya. Roh Kudus disebut Parakletos atau penghibur, penolong, pendamping, penasihat, adalah karena Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri, yang turun kepada umatnya untuk menyertai mereka, bukan pribadi lain. Roh Kudus itu erat hubungannya dengan Yesus, sebab Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus, sehingga Yesus bukan manusia alamiah, tetapi rohaniah. Dan ketika Yesus mati sebagai manusia, ia bangkit menurut roh, bukan daging, dan tidak ada jasad yang tertinggal. Di 1 Petrus 3 ayat 18 telah dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Karena Yesus kembali kepada Bapa atau Allah, yang mana Allah adalah roh, tentu Yesus yang telah menjadi daging selama 33 tahun akan kembali ke wujud semula yaitu roh. Jika Yesus mati sebagai manusia lalu dibangkitkan menurut roh, dan tidak ada jasad yang tertinggal, bukankah tubuh Yesus yang berupa daging itu akan kembali ke wujud roh, karena pada mulanya ia dikandung dari roh. Jika Roh Kudus itu adalah roh Allah sendiri yaitu Bapa, bagaimana logikanya Roh Kudus dianggap sebagai pribadi yang berbeda dengan Bapa? Yesus sendiri dikandung dari Roh Kudus, bagaimana logikanya Roh Kudus dianggap sebagai pribadi yang berbeda dengan Yesus? Saya sangat heran begitu kuatnya penolakan kaum Trinitarian jika Yesus disebut Bapa, padahal jika Yesus disebut Bapa, itu artinya jika Yesus itu adalah Allah kita. Sebagai manusia ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah, bukan Allah dengan pribadi yang lain. Sebab tidak ada Allah selain Bapa, dan Yesus yang datang ke dunia sebagai manusia adalah berasal dari Bapa, bukan dari pribadi yang lain. Bukankah mereka yang menolak baptisan dalam nama Yesus adalah mereka yang termasuk sebagai hamba roh antikristus?
Paham Trinitas menjadi dalang kesesatan cara berpikir sebagian besar umat Kristen, yang menyangkal Yesus itu adalah pribadi Allah Bapa yang datang ke dunia sebagai manusia. Jika Allah itu terdiri dari 3 pribadi, mengapa hanya Yesus saja yang disebut Tuhan, yang berarti hanya Yesus sebagai Tuhan atau pemilik dari segala ciptaan di alam semesta ini? Sebagaimana di video sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa Allah itu adalah Tuhan itu sendiri, yang mana Tuhan hanya ada satu yaitu Yesus Kristus. Yang disebut Allah adalah Bapa, dan berwujud roh. Dan Yesus sendiri datang dari Bapa dan yang dikandung dari Roh Kudus. Yang artinya, pada mulanya Yesus itu adalah sebagai Bapa dan dalam wujud roh. Sebagai Bapa, Yesus adalah Sang Pencipta, yang awal dan yang akhir dan Raja di atas segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Yesus adalah pribadi yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Roma 9 ayat 6. Sebagai anak, Yesus adalah seorang hamba, karena ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia seperti kita, dan ia disebut sebagai anak domba Allah. Oleh karena itu, ajaran Trinitas yang menolak baptisan dalam nama Yesus, cukup hanya menyebut dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tanpa menyebut suatu nama, adalah ajaran yang membuat manusia tidak mengenal Allah, dan menolak memberitakan dan memasyurkan namanya kepada seluruh bangsa, dan secara tidak langsung kelompok ini menolak mengimani Yesus sebagai Allah, sebab yang disebut Allah adalah Bapa saja.